Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Anjarsari dari kelompok 92 KKM UIN Malang. Di sini saya akan mendemonstrasikan program database untuk Dusun Polaman. Saya sudah membuat database di aplikasi Excel. Ada beberapa halaman, yaitu ada halaman home, kemudian data penduduk, cari data, meninggal, pindah, usia, dan rekapitulasi. Di halaman home ada beberapa menu yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah menu untuk menambahkan penduduk. Di sini kita bisa memasukkan data sesuai kakak, kemudian namanya siapa. Misal namanya Putra, kemudian NIK-nya berapa. Jenis kelaminnya ada pilihan laki-laki dan perempuan, tinggal diklik P atau L, kemudian tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa, tanggal lahirnya diisi 2 digit ya, kemudian agamanya apa, kemudian pendidikannya, kemudian pekerjaan, status perkawinannya ada pilihan kawin, belum kawin, cerai mati, dan cerai hidup. Bisa dipilih salah satu dari huruf depannya. Misal sudah kawin, tinggal klik K, kemudian status dalam keluarga, kepala keluarga, istri atau anak, misal kepala keluarga, kemudian alamatnya, dusun, dan seterusnya. Kemudian status kependudukannya ada pilihan warga asli dan pendatang. Maksudnya pendatang adalah warga yang bertempat tinggal di dusun tersebut, akan tapi kakaknya bukan warga dusun tersebut. Kemudian nama ayahnya, kemudian nama ibunya, klik add, kemudian data Anda berhasil disimpan. Oke, kita coba tutup. Nah, data yang kita masukkan tadi, Putra, sudah masuk di dalam halaman data penduduk. Kemudian jika kita ingin memasukkan data orang yang meninggal, kita bisa klik di sini. Nah, ini ada pencarian, kita bisa mencari nama orang yang ingin kita ubah datanya, bisa diupdate, atau jika meninggal bisa diklik meninggal, jika pindah bisa diklik pindah. Kita bisa cari datanya berdasarkan nomor kakak, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status dalam keluarga, alamat, status kependudukan, nama ayah, dan nama ibu. Saya coba menggunakan nama lengkap. Di sini saya klik Rama, kemudian akan muncul, diklik cari, data ditemukan, maka yang muncul hanya nama Rama saja. Kemudian kita klik update dulu, misal ada yang salah dari data Rama, misal dia pendidikannya SLTP, kemudian kita ganti SLTP, kemudian diklik update, data berhasil diubah, maka Rama pendidikannya menjadi SLTP. Nah, di sini Rama menjadi SLTP. Kemudian jika kita ingin memasukkan data orang yang meninggal, kita klik meninggal, kemudian tanggal meninggalnya kita isi, kemudian usianya berapa diisi manual, kemudian penyebab meninggalnya karena apa, karena sakit misalnya, kita klik add, kemudian data berhasil disimpan. Nah, di sini data Putra tadi otomatis hilang. Di data penduduk Putra sudah tidak ada, datanya pindah ke data meninggal. Jadi Putra sudah masuk ke dalam data meninggal, penyebabnya sakit. Kemudian jika kita ingin menginputkan data orang yang pindah, kita klik
Misal nama orangnya siapa, kita cari di sini, nama Paijo, kita cari, kemudian kita klik nama orangnya, kita klik datanya, kemudian kita klik pindah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita inputkan tanggal pindahnya, alamatnya kemana, misal alamatnya ke Trenggalek, kemudian keterangannya untuk kerja, misal klik add, data berhasil disimpan. Nah, di data penduduk Paijo sudah tidak ada, pindah ke data pindah. Jadi penduduk yang sudah pindah Paijo, alamat pindahnya ke Trenggalek, keterangannya untuk kerja. Kemudian di data penduduk isinya seperti yang kita inputkan tadi. Kemudian dicari data ini jika kita ingin mencari data warga seperti tadi ya. Misal kita cari sekarang Sekar, berdasarkan nama kita cari Sekar, cari, data ditemukan. Nah, datanya kan ini ya. Nah, data ini masuk ke cari data ini, namanya Sekar, dan data-datanya seperti berikut. Kemudian meninggal untuk yang meninggal tadi, kemudian pindah untuk tempat warga yang sudah pindah, kemudian usia ini untuk data usia warga yang saat ini berapa. Jadi ini adalah rumus tanggal lahirnya, kemudian ada rumus untuk usianya. Jadi ini tidak perlu diubah-ubah Bapak Ibu, tidak perlu, karena ini akan mengupdate secara otomatis seperti itu. Kemudian kategorinya dewasa, remaja, ada, nah masuk ke sini. Rekap data penduduk untuk laki-laki jumlahnya 1, perempuan 1, totalnya ada 2. Ini sudah otomatis kita ambil dari data penduduk. Kemudian di sini ada data penduduk berdasarkan usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia. Ini juga dari data penduduk dan ini sudah akan tampil otomatis. Nah, data dari rekapitulasi kita tampilkan di halaman home ini. Ini ada statistiknya, yang remaja berapa, yang dewasa berapa, kemudian jumlah totalnya keluarga ada berapa, perempuannya berapa, laki-laki berapa, totalnya berapa, kemudian yang meninggal berapa, yang pindah berapa. Ini juga ada diagramnya seperti itu, halaman home. Saya kira sekian penjelasan dari saya. Oh ya, ini untuk simpan. Jadi jika kita ingin menyimpan data yang sudah kita masukkan atau kita ubah, tinggal diklik simpan. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.